Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari anggotanya yaitu Aditya Bintang Aprilio, Arizal Ibnu Zainuddin, Hendri R. Kastia, M. Naufal Ataullah, dan saya Sopirin Nurimam, serta Sound Michael. Di sini kami akan menjelaskan penerapan hukum termodinamika dalam air conditioner atau AC. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa AC atau air conditioner adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendinginkan suhu di suatu ruangan. Lalu bagaimana sih prinsip kerja dan penerapan hukum-hukum fisika yang ada di dalam alat ini atau air conditioner? Untuk memahaminya, mari kita bahas lebih lanjut. Air conditioner secara umum terdiri atas dua komponen utama. Yang pertama adalah evaporator dan yang kedua adalah kondensor. Di belakang saya ini adalah bagian evaporator. Pada bagian evaporator terdiri atas kumparan yang berisi zat pendingin yang kita sebut sebagai refrigeran. Refrigeran sendiri merupakan bahan yang digunakan sebagai medium pertukaran panas. Evaporator memiliki fungsi utama untuk menyerap panas, sehingga harus dijaga suhunya supaya lebih rendah daripada suhu lingkungan atau suhu sekitarnya. Udara yang masuk atau diserap oleh evaporator kemudian dilewatkan pada komponen pendukung berikutnya yang kita namakan sebagai kompresor. Pada kompresor, udara dinaikkan tekanannya sehingga menjadi lebih panas, sehingga memudahkan dalam proses pengeluarannya melalui kondensor. Oke, untuk selanjutnya saya akan lanjutkan alat dan cara kerja untuk selanjutnya ya. Itu ada di sini kita lihat kalau di luar ruangan termasuk salah satu bagian AC. Jadi di sini namanya ini kondensator ya. Jadi di sini terdiri dari ada balon-balon kipas, ada coil pembawa refrigerator, dan juga ada kotak ekspansi. Jadi cara kerjanya refrigerator yang dibawa dari kompresor yang suhunya itu dia panas. Nah, suhu panas tersebut akan dialirkan ke coil di kondensator. Nah, dari situ fungsi dari kipas ini dia akan memudahkan proses kondensasi, yang mana proses ini membuat fase refrigerator yang tadinya berupa gas menjadi berupa cairan. Nah, cairan tersebut akan dibuang biasanya ada pipa atau selang begitu yang membuang cairan dari AC. Kemudian sisa dari cairan tersebut akan dialirkan ke katup ekspansi. Nah, katup ekspansi itu adalah katup yang fungsinya untuk menurunkan suhu. Caranya itu dengan menurunkan tekanan. Nah, tekanan turun sehingga suhu juga akan turun. Nah, dari katup ekspansi ini refrigerator akan dibawa ke evaporator dan begitu siklusnya, dan terus menerus siklus tersebut terjadi. AC sendiri atau air conditioner merupakan salah satu contoh dari alat yang bernama pompa kalor. Pompa kalor adalah suatu alat yang berfungsi untuk memindahkan suhu dari tempat yang bersuhu dingin ke tempat yang bersuhu panas dengan bantuan usaha atau energi. Hal ini tentunya tidak melanggar formulasi Clausius, karena pada termodinamika sendiri tidak mungkin bahwa untuk memindahkan kalor dari tempat yang bersuhu dingin ke tempat yang bersuhu panas tanpa menggunakan energi. Sedangkan untuk AC ini, AC menggunakan energi listrik sebagai energinya untuk bisa memindahkan kalor dari tempat yang bersuhu dingin ke tempat yang bersuhu panas, sehingga prinsip kerja yang ada di dalam AC tidak melanggar prinsip dari formulasi Clausius. Cara kerja pompa kalor adalah dengan menggunakan prinsip siklus kompresi uap atau vapor compression cycle. Siklus kompresi uap memanfaatkan refrigeran yang secara umum memiliki titik didih yang rendah. Pada sebuah siklus kompresi uap, refrigeran akan melewati siklus kompresi dan ekspansi untuk bisa merubah fasenya dari keadaan cair menuju keadaan gas ataupun sebaliknya. Siklus ini memerlukan energi atau power dari luar yang pada umumnya adalah energi listrik seperti pada AC. Siklus kompresi uap memerlukan dua komponen utama, yaitu kompresor dan katup ekspansi atau expansion valve. Secara sederhana, pada siklus kompresi uap terdiri dari 4 buah proses.
Gambar berikut ini mengilustrasikan siklus kompresi uap dengan detail ataupun ideal dari siklusnya pada diagram tekanan berbanding dengan entalpi. Dalam kaitannya dengan hukum termodinamika, proses atau mekanisme dari cara kerja AC itu terbagi menjadi 4 proses atau 4 tahap. Tahap pertama ke tahap kedua disebut dengan proses kompresi, tahap 2 ke tahap 3 disebut dengan proses kondensasi, tahap 3 ke tahap 4 disebut dengan proses ekspansi, dan tahap keempat ke tahap ke-1 disebut dengan evaporasi. Keempat tahap ini akan terus berulang hingga tercapainya suatu siklus seperti yang ada di sebelah kanan saya ini. Tahap pertama dan tahap kedua itu disebut dengan proses kompresi. Nah, pada tahap ini atau pada proses ini, refrigerant akan memasuki kompresor dalam fase uap jenuh atau saturated vapor. Nah, tekanan yang diberikan oleh kompresor akan mengakibatkan suhu atau temperatur pada refrigerant ini kan akan naik hingga melewati titik didih yang sehingga fase dari refrigerant ini akan memasuki fase superheat vapor atau fase gas. Nah, akibat dari proses kompresi ini juga entalpi dari refrigerant akan bertambah. Selanjutnya, refrigerant akan masuk ke dalam proses 2 ke proses 3, 2 ke 3 atau yang disebut dengan proses kondensasi. Nah, dalam proses kondensasi tadi kondisi dari fase refrigerant itu adalah masuki fase gas. Nah, fase gas ini akan memasuki dilewatkan melalui heat exchanger atau penukar panas. Nah, kalor yang dibawa oleh refrigerant ini akan berpindah keluar. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya terdapat di dalam unit outdoor dari AC. Nah, di dalam unit outdoor ini terdapat kipas. Kipas ini berfungsi untuk mendorong udara dari luar itu melewati heat exchanger tadi sehingga memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dari refrigerant ke udara luar. Akibatnya, fase dari refrigerant ini akan berubah dari fase gas ke fase cair. Pada proses kondensasi ini hampir tidak terjadi perubahan temperatur dan perubahan tekanan. Akan tetapi terjadi perubahan entalpi di mana entalpi dari refrigerant akan berkurang. Selanjutnya, refrigerant akan memasuki tahap 3 ke tahap 4, yaitu disebut dengan proses ekspansi. Nah, pada proses ini, refrigerant akan memasuki katup ekspansi di mana tekanan akan diturunkan. Akibatnya, temperatur dari refrigerant akan turun beberapa derajat melewati titik beku air. Nah, sehingga fase dari refrigerant ini akan kembali berubah dari fase cair ke fase transisi dari cair ke gas. Nah, pada fase ekspansi ini juga tidak terjadi perubahan entalpi karena tidak adanya perubahan kalor. Kemudian fase atau tahap yang terakhir yaitu tahap keempat ke tahap 1 disebut dengan proses evaporasi. Nah, proses evaporasi ini terjadi dalam unit indoor dari AC yang ada di dalam ruangan. Nah, di mana refrigerant dingin itu akan dilewatkan melalui coil. Coil ini berfungsi sebagai heat exchanger atau penukar panas di dalam ruangan, di mana udara di dalam ruangan ini akan dilewatkan dan menyentuh bagian coil tersebut. Nah, sehingga udara dingin dari dalam unit indoor itu akan keluar akibat dari perpindahan kalor dari udara di dalam ruangan ke refrigerant. Nah, sebaliknya, refrigerant akan menerima kalor sehingga mengakibatkan entalpi dari refrigerant akan bertambah. Nah, karena entalpi dari refrigerant kembali bertambah karena ada penambahan kalor, maka fase dari refrigerant akan kembali berubah dari fase transisi gas menjadi fase gas. Nah, fase gas inilah yang kita rasakan menjadi udara atau udara di sekitar ruangan menjadi dingin. Nah, dalam proses ini temperatur tidak naik, tetapi fase yang tadi, fase dari refrigerant sendiri betul berubah. Nah, karena proses kembali berulang dari proses evaporasi ke proses kompresi, maka bisa dikatakan mekanisme atau cara kerja AC menurut hukum termodinamika ini akan terus berulang hingga tercapainya satu siklus. Nah, begitulah cara kerja AC atau mekanisme kerja AC yang berhubungan dengan hukum termodinamika. Nah, saat ini telah ada teknologi inverter pada AC. Apa sih bedanya AC inverter dengan AC non-inverter? AC inverter itu mempunyai sistem inverter. Sistem inverter ini akan membuat kompresor pada AC bekerja maksimal untuk menurunkan temperatur ruangan sampai temperatur yang diinginkan. Ketika temperatur ruangan telah mencapai temperatur yang diinginkan, kompresor pada AC akan mengurangi konsumsi dayanya sehingga akan lebih hemat energi gitu. Bedanya dengan AC konvensional akan menggunakan daya yang konstan sejak AC dinyalakan hingga
temperatur ruangan telah mencapai temperatur yang diinginkan. Ketika temperatur ruangan telah mencapai temperatur yang diinginkan, kompresor pada AC akan berhenti bekerja. Nah, secara umum AC konvensional lebih hemat energi sehingga lebih disukai, namun harganya relatif mahal dibanding AC konvensional. Nah, secara umum AC inverter lebih disukai dibanding AC konvensional karena lebih hemat daya, meskipun harga unitnya relatif mahal dibanding AC konvensional. Namun AC inverter umumnya kurang baik untuk ruangan yang sering dibuka dan ditutup. Selanjutnya kita akan membahas PK pada AC. Apa itu PK? Nah, PK adalah Paarkracht, berasal dari bahasa Belanda yang artinya daya kuda. Jadi 1 PK setara dengan 735,5 watt. Nah, 1 daya kuda Belanda beda dengan 1 daya kuda di Inggris. 1 daya kuda Inggris setara dengan 9.000 British Thermal Unit. Nah, British Thermal Unit ini istilah kekuatan AC yang lebih sering digunakan di Inggris, sedangkan di Indonesia kita lebih menggunakan PK. Di Indonesia sendiri terdistribusi PK AC berkekuatan 0,5, 0,75, 1 PK, 1,5, 2, 2,5 dan seterusnya. Bagaimana sih cara kita mengetahui PK pada AC? Nah, pada setiap produk AC kita bisa melihat deskripsi produknya, ataupun pada nama produk terkadang sudah ada kekuatan dari AC tersebut. Nah, untuk AC yang sudah terpasang, kita bisa melihat pada bagian samping bodi AC, karena di situ terdapat informasi tentang produknya. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita menghitung kebutuhan PKAC pada suatu ruangan? Nah, yang pertama kita harus menyesuaikan dulu ruangan yang akan dipasangi AC. Nah, asumsikan ruangan tersebut berbentuk balok. PK yang dibutuhkan dirumuskan dengan panjang dikali lebar dikali 537 British Thermal Unit dibagi ketinggian dari ruangan. Nah, asumsikan sebagai contoh, ruangan tersebut punya panjang kali lebar 3x3. Nah, dan dengan ketinggian 3 meter, maka kita ada mendapatkan 4.833 British Thermal Unit. Nah, atau lebih mendekati 5.000. Nah, ini setara dengan setengah PKAC.